Kini kita akan masuk tentang tema Yehuda. Ini saya beri judul Berani Mati ya untuk memperoleh hidup. Kita lihat dulu asal usulnya ya, asal usul Yehuda sampai nanti mengapa kita dapat belajar luar biasa dari tokoh ini sampai dia disebut merupakan leluhur dari Mesias. Yehuda itu anak keempat dari Yakub dan Leah. Dan ketika dia lahir, dikatakan begini, dalam Kejadian 29:35. Ia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki, ia pun berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Jadi ini anak dari Leah, Yehuda, dari kata Yada, itu artinya bersyukur atau memuji. Ini kalau Anda lihat Yakub punya 4 istri, sebenarnya dua istri, tapi istrinya mengambil budaknya, itu Zilpa diambil oleh Leah, Bilha diambil oleh Rachel. Nah, Yehuda itu anak keempat dari Leah, ya, Yakub dan Leah. Ini istri yang kurang dia cintai. Yakub lebih mencintai Rachel sebetulnya. Ya, yang mempunyai 2 anak, Yusuf dan Benyamin. Jadi 2 anak yang sangat dia sayangi karena lahir dari istri yang sangat dia cintai. Kita lihat di dalam cerita ini, di satu yang menarik sebetulnya di dalam kisah ini, tokoh ini, ya, tokoh Yehuda, nanti dia hebat itu karena jangan Anda salah tangkap nanti, ada yang disebut dengan suku Yehuda. Ya, karena bisa jadi Yehuda ini akan menjadi cikal bakal satu kerajaan, yaitu kerajaan selatan di Israel ketika kerajaan itu pecah menjadi 2. Jadi setelah Salomo, kerajaan Israel pecah menjadi 2, yang utara disebut Israel dengan ibu kotanya Samaria, sedangkan kerajaan selatan itu Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Nah, ini diambil dari Yehuda ini juga. Jadi menjadi nama kerajaan. Dan memang dari keturunan Yehuda ini, jadi dari dinasti Yehuda ini akan lahir Mesias. Di kerajaan selatan pecah setelah Raja Salomo. Kita tidak perpanjang di sini, jadi latar belakang sejarah dari kerajaan Yehuda. Kita baik, jadi ada apa yang terjadi dengan Yehuda? Siapa tokoh ini? Dia terkenal itu setelah ada kisah tentang Yusuf. Ya, setelah Rachel meninggal, Yakub yang benar-benar merasa kehilangan istri yang dia cintai, akhirnya mengalihkan cintanya itu kepada Yusuf. Ya, masih ingat 2 anak Rachel, yaitu Yusuf dan Benyamin. Benyamin lahir ketika Rachel meninggal. Jadi dia memberikan hidupnya bagi kehidupan baru, yaitu Benyamin. Yakub begitu sedih dan dia akhirnya terjerumus di dalam apa yang disebut cinta pilih kasih kepada anaknya, yaitu kepada Yusuf. Dulu dia mengalami pilih kasih. Dia dikasihi oleh Ribka, sedangkan saudaranya Esau dikasihi oleh Ishak. Orang tua mereka pilih kasih. Sekarang Yakub pun pilih kasih. Jadi di antara 12 anaknya, dia lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Ya, karena inilah anak dari Rachel. Akibat pilih kasih ini berbahaya sekali di dalam keluarga. Anak-anak yang lain membenci Yusuf. Dan mereka tidak mau menyapa dia dengan ramah. Jadi kalau Anda lihat Kejadian 37, jadi sambil mengikuti pembelajaran ini, silahkan lihat kitab Kejadian pasal 37.
Di situ Yakub yang begitu mengasihi Yusuf, jadi pilih kasih, ini mengakibatkan anak-anak yang lain membenci Yusuf, bahkan tidak mau menyapa dia dengan ramah. Kita baca ya di ayat 4. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak dapat lagi berbicara baik-baik kepadanya. Itu. Jadi pilih kasih melahirkan kebencian, ya, mungkin karena ada rasa iri hati. Tetapi lebih celaka lagi, mereka kemudian terjerumus pada ingin membunuh Yusuf. Nah ini, di dalam cerita Kejadian 37 ayat 18. Dari jauh mereka telah melihat dia, namun sebelum ia dekat pada mereka. Jadi ketika Yusuf mau mengunjungi saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba, itu mereka telah bersekongkol untuk membunuh dia. Nih, jadi iri, jadi benci, bahkan menjerumus kepada keinginan atau rencana untuk membunuh saudaranya. Jadi, tetapi ketika mereka membenci Yusuf, mereka juga sebetulnya membenci Yakub. Sebab apa yang dikasih Yakub, yaitu Yusuf, itulah yang mereka benci. Jadi sulit memisahkan kebencian mereka kepada Yusuf dan kebencian mereka kepada Yakub, ayahnya. Karena gara-gara ayahnya pilih kasih, mereka sangat membenci Yusuf. Nah, di dalam cerita ini kita lihat pertama sebetulnya Ruben yang mau menyelamatkan Yusuf, menyuruh dia untuk dicemplungkan ke dalam sumur kering. Tetapi karya keselamatan itu lahir dari ide Yehuda. Yusuf selamat karena Yehuda mencegah pembunuhan dan mengusulkan Yusuf dijual kepada pedagang Arab yang pergi ke Mesir. Jadi salah satu karya fenomenal ya, perbuatan fenomenal Yehuda yaitu merintis karya keselamatan yang nanti diawali oleh Yusuf. Coba kita lihat ayat 26 dan 27. Ya. Di situ dikatakan, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apa untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang-orang Ismail, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Jadi Yehuda mengajak saudara-saudaranya yang lain melihat Yusuf sebagai saudara, bukan sebagai musuh. Ini, dia mampu melihat adiknya ini, Yusuf ini sebagai saudara, bukan musuhnya. Dan dia menyelamatkan adiknya. Inilah sebuah persaudaraan yang dipertahankan oleh Yehuda, tetapi tidak diterima oleh saudara-saudaranya, karena mereka tidak lagi memandang Yusuf sebagai saudara. Dia. Nah, ini Yehuda membuka jalan keselamatan bagi Yusuf dan mencegah pembunuhan terhadap Yusuf. Kuncinya di sini, dia memandang Yusuf sebagai saudara, darah daging kita. Jangan lihat dia sebagai musuh. Ini. Lalu Yusuf dijual kepada kafilah orang Ismail, dan demikianlah kita tahu ceritanya, dia akhirnya ke Mesir. Dan inilah karya besar pertama yang dilakukan oleh Yehuda. Kalau Anda perhatikan, ini konflik di dalam keluarga. Gara-gara sikap pilih kasih. Ayah yang menderita, tetapi penderitaannya itu kemudian ditimpakan kepada anaknya. Gara-gara pilih kasih. Perhatikan apa yang mereka katakan ketika mereka hendak membunuh Yusuf. Mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Ya, Kejadian 37 ayat 31. Ya.
jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silahkan Bapak periksa, apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ini kata-kata ini sebetulnya sangat kurang ajar. Suatu kebohongan yang menyakitkan. Mereka pura-pura tidak tahu bagaimana nasib Yusuf. Ini kami dapati, silahkan Bapak periksa jubah siapa ini. Seakan-akan mereka tidak tahu. Dan dengan pertanyaan ini, mereka membuat ayahnya memikirkan atau menduga Yusuf meninggal dimakan binatang buas. Di mereka seakan-akan tidak tahu, tapi padahal mereka tahu. Tapi dengan cara ini mereka menyiksa bapak mereka, membalas sikap pilih kasih ayahnya. Ini, nah ini Yakub yang tukang bohong akhirnya dibohongi oleh anaknya sendiri. Mereka membuat Yakub menderita dengan kebohongan dan kemunafikan. Karena mereka menyembunyikan apa yang terjadi dengan Yusuf. Mereka tidak menghormati ayah mereka karena tidak mempunyai keberanian untuk mengatakan masalah secara jelas. Mereka tidak berani mengatakan kepada ayahnya, "Woi, Bapak, kami tidak suka engkau pilih kasih." Tapi mereka menyimpan itu, lalu mereka memikul sebetulnya kan beban ayahnya. Ayahnya yang boleh kita katakan dalam tanda petik luka batin, kehilangan kekasih istri yang begitu dia kasihi, lalu melimpahkan itu kepada Yusuf. Beban ini mereka pikul. Mereka tidak katakan kepada ayahnya, kamu tuh salah. Tetapi mereka balas itu dengan tindak kejahatan. Tidak ada keterbukaan antara ayah dan anak. Nah, ini keluarga yang sangat tidak harmonis gara-gara orang tua membebankan beban yang harus dia pikul kepada anaknya. Dan anaknya memikul itu tanpa berani memberitahu ayahnya bahwa itu tidak baik. Itu mereka benar-benar tidak menghormati orang tuanya. Nah, di dalam situasi yang demikian, Yehuda akhirnya memutuskan untuk meninggalkan keluarga seperti ini. Kita lihat apa yang dia lakukan. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Siwa. Yehuda mengawininya dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Er. Perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Onan. Sekali lagi perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Shela. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Yehuda mengambil Er anak sulungnya, seorang istri namanya Tamar. Tetapi Er anak sulung Yehuda itu jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Yehuda lalu berkata kepada Onan, hampiri istri saudaramu itu, kawini dia, menggantikan saudaramu, dan bangkitkanlah keturunan bagi saudaramu itu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan dia yang akan memiliki keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri saudaranya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberikan keturunan bagi saudaranya. Tetapi apa yang dilakukan itu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh dia juga. Kemudian Yehuda berkata kepada Tamar menantunya, tinggallah di rumah ayahmu sebagai janda, sampai anakku Shela dewasa. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia juga mati seperti kedua saudaranya itu. Lalu Tamar pergi dan tinggal di rumah ayahnya. Dan seterusnya, nanti kita lihat ceritanya, tapi baik kita lihat apa yang terjadi dengan Yehuda. Nanti kita lihat kelanjutan ceritanya. Tapi mari kita dalami. Jadi
Yehuda mencoba untuk tidak meniru kekeliruan ayahnya Yakub. Dia melihat ini keluarga kacau balau, anak-anak tidak teratur, gara-gara ayah yang pilih kasih tidak bisa mengendalikan anak-anaknya. Karena itu ia meninggalkan saudara-saudara dan menumpang pada seorang adulan namanya Hira. Dia meninggalkan saudaranya, dia menjauh dari carut marut kehidupan keluarga karena pilih kasih itu. Dia melihat ayahnya gagal. Dan karena itu kemudian dia kawin dengan Siwa, perempuan Kanaan. Ini juga dia keluar dari tradisi Israel. Karena di dalam tradisi Israel mereka harus mengawini perempuan Israel sendiri. Dia kawin dengan perempuan asing. Lihat, benar-benar Yehuda melihat tidak beres di dalam keluarga ini. Dia ingin keluar dari carut marut yang demikian. Nah, kita tahu apa yang terjadi. Ada yang disebut perkawinan Levirat di dalam tradisi Israel. Kita sudah lihat tadi anak-anaknya, ya. Buah perkawinan Yehuda dan Siwa, perempuan Kanaan ini ada 3 anak ya, masih ingat ya, Onan, dan Shelah. Perhatikan ini, ceritanya sangat menarik. Yehuda, karena dia mau mengontrol hidup anak-anaknya, dia tidak mau seperti Yakub, membuat anaknya liar begitu. Dia kontrol. Bahkan karena mau mengendalikan anaknya sedemikian rupa, kawin pun diatur. Jadi dia mencarikan bagi anak sulungnya, seorang istri. Dia yang nyarikan, yang bernama Tamar. Ini yang saya katakan satu-satunya ayah dalam kitab Kejadian yang memilih istri bagi anaknya. Dia yang repot nyarikan istri. Tetapi jahat di mata Tuhan lalu mati setelah sesuai dengan aturan perkawinan Levirat. Adiknya Onan harus menghampiri istri kakaknya itu supaya mendapat keturunan. Tapi nanti keturunannya bukan keturunan Onan, tapi keturunan karena itu aturannya. Nah, Onan tidak mau. Dia ingin punya keturunan sendiri. Karena itu dia melakukan sabotase, dia tidak mau. Sehingga dia melakukan apa yang disebut coitus interruptus. Jadi hubungan yang putus di jalan. Jadi dia buang maninya setiap kali melakukan hubungan seksual sehingga Tamar tidak pernah dibuahi, tidak pernah punya anak. Nah, itulah kemudian lahir namanya dosa onani ini. Tuhan tidak berkenan, lalu Onan meninggal. Nah, apa yang terjadi? Setelah Onan meninggal, seharusnya Tamar dinikahkan dengan Shelah, adiknya. Tetapi apa kata Yehuda? Yehuda takut akan kematian. Sebab dia pikir kedua anaknya, dan Onan, sudah meninggal gara-gara Tamar. Karena itu, jatah terakhir Shelah, dia takut jangan-jangan Shelah pun meninggal. Di mana keturunannya nanti? Kalau dia berkata kepada Tamar, tinggallah di rumah ayahmu sebagai janda sampai anakku Shelah dewasa. Sebab pikirnya jangan-jangan ia juga mati seperti kedua saudaranya itu. Yehuda menginginkan hidup, dia ingin keturunan. Tapi keinginannya itu terbalut oleh ketakutan akan kematian. Dia ingin hidup, dia ingin keturunan, dia ingin hidupnya berkelanjutan. Tetapi hal itu dikungkung oleh ketakutan bahwa Tamar sumber kematian, pembawa maut. Inilah masalahnya. Dia merasa menantunya ini sumber masalah, sumber kematian. Oleh karena itu, dia harus menyingkirkan Tamar. Ya. Maka Tamar itu saya katakan diperlakukan sebagai
orang yang menjadi sumber kematian ini, Yehuda lalu menipu dia dan memperlakukan Tamar secara tidak adil. Dia mencoba melindungi hidup dan masa depan Sheila anaknya. Dan dia menyuruh Tamar pulang ke rumahnya, ke rumah orang tuanya dengan janji palsu. Apa yang dikatakan? Akan memberikan Sheila kepadanya jika sudah cukup umur. Dia berbohong. Nah, kebohongannya diperkuat lagi, dia tetap menyatakan Tamar itu sebagai janda. Dengan kata lain, kamu tidak boleh menikah. Dia digantung hidupnya. Seandainya dicerai, diberi talak, selesai. Tapi ini dia digantung sebagai janda. Akibatnya apa? Dia tidak dapat warisan dan dia tidak boleh menikah lagi. Jadi benar-benar Yehuda ini seperti tidak peduli dengan nasib Tamar. Yang dia pikirkan hanya dirinya. Bagaimana dia dan anaknya bisa hidup dan bisa meneruskan keturunan. Sedangkan Tamar dia usir begitu saja. Dengan segala kekurangan dan kelemahan ini, tak ada warisan, hidupnya tergantung. Nah, tetapi apa yang terjadi? Yehuda nanti belajar dari Tamar. Dia akan bertobat gara-gara si Tamar. Tamar berani dan sabar dalam menghadapi ketidakadilan. Memang harus diakui ya, betapa berat beban dan ketidakadilan yang dia tanggung. Dituduh sebagai sumber malapetaka, padahal dia bukan sumber malapetaka. Tamar sadar bahwa tugas wanita adalah meneruskan keturunan. Tapi dengan mudah Yehuda dan lingkungannya menyalahkan dia sebagai bukan sumber kehidupan tetapi sumber kematian. Padahal bukan dia penyebab kematian suaminya. Orang begitu mudah menuduh dia. Padahal dia adalah Hawa, sumber atau ibu segala kehidupan. Tetapi Tamar tidak punya pilihan, tidak punya kebebasan, dan tidak punya kepastian. Dia harus pulang tanpa mengetahui kapan Sheila akan diberikan kepada dia. Demikian kehormatan, reputasinya sudah dihakimi dan direnggut oleh Yehuda yang memperlakukan dia seakan-akan sesuai pepatah ini, habis manis, sepah dibuang. Asik. Itu jahatnya Yehuda, Anda lihat di situ. Ya. Nih, Tamar melakukan apa yang diminta Yehuda. Tetapi dia tidak pasif. Ini hebatnya. Jadi ketika kemudian istri Yehuda, Shua, meninggal, nah sekarang ada peluang bagi dia. Jadi ketika itu kita lihat di ayat 14. Ketika diberitahukan kepada Tamar, ayah mertuanya sedang menuju Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, ia menanggalkan pakaian kejandaannya, memakai cadar, dan berselubung. Lalu ia pergi duduk di pintu masuk ke Enai yang terletak di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Sheila telah dewasa, tetapi dia tidak dijadikan istri Sheila. Nah ini. Jadi dia menyadari Yehuda ini menipu, tidak menyerahkan Sheila kepadanya. Nah sekarang ketika Yehuda di dalam perjalanannya menuju ke Timna untuk menggunting bulu domba, dia mengambil langkah untuk melanjutkan kewajibannya memberi keturunan bagi Er. Ini kan tugas seorang ibu memberi keturunan bagi suaminya. Ia tidak menempuh jalur hukum. Ya, kira-kira ini kita berteriak hukum, bagaimana hukum harus bertindak sesuai hukum. Nah, Yehuda, Tamar menunjukkan kepada kita, ada kalanya orang melakukan sesuatu di luar hukum untuk menunjukkan kepada manusia nilai hidup yang sebenarnya. Meskipun tindakan di luar hukum itu berisi risiko yang sangat besar, kehormatan maupun hidupnya sendiri, karena dia bisa dibunuh
karena pelanggaran ini, Tamar berani maju. Ia lakukan itu demi suaminya, demi mewujudkan rencana Allah, yaitu memberikan keturunan kepada suaminya. Karena itu saya katakan bukti Tamar ini sebetulnya orang benar. Dia berani menanggung resiko mati demi sebuah kehidupan. Nih, nanti Yehuda belajar dari sini. Nah, ketika Yehuda dalam perjalanan ke Timna bersama sahabatnya Hira orang Abdullam untuk menggunting bulu domba-dombanya, Tamar menanggalkan pakaian kejandaannya, lalu bertelekung dan berselubung. Jadi dia menutup kejandaannya, dia bertelekung. Apakah dia seorang Sunda? Jadi tergantung sudut pandang. Tergantung sudut pandang kalau Anda dengar, baca di dalam ceritanya. Bagi Yehuda dan sahabatnya itu, Tamar adalah seorang pelacur. Karena dia menafsirkan telekung yang dikenakan oleh Tamar, itu tanda dia seorang pelacur. Karena itu nanti ketika sahabatnya juga diminta untuk membayar apa yang dijanjikan oleh Yehuda dan dia tidak temukan Tamar, dia juga tanya di mana pelacur yang dulu di sini. Jadi mereka menafsirkan Tamar sebagai pelacur. Memang cerita ini aneh, apakah Yehuda tidak mengenali Tamar ketika dia berhubungan badan dengan Tamar? Apa dia tidak buka telekungnya itu? Tidak tahu bahwa itu menantunya. Tetapi secara publik, ia tidak disebut pelacur. Karena ketika sahabatnya bertanya ke situ, di mana pelacur itu? Mereka katakan, kami tidak kenal ada pelacur di sini. Karena ia menanggalkan pakaian kejandaannya dan mengenakannya kembali. Artinya, ia tetap mengidentifikasikan dirinya sebagai janda R. Dia tidak mengidentifikasi dirinya sebagai pelacur. Dia hanya tanggalkan sebentar, lalu dia kembali, jadi ambil pakaian kejandaannya lagi. Nah, disinilah kita lihat kecerdikan Tamar. Ketika Yehuda berhubungan badan dengan dia dan dia tidak bawa uang untuk membayar, ya, membayar upah seorang pelacur, kita lihat di ayat 17. Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Nah itu, Yehuda mau bayar itu dengan kambing. Tetapi, apa jawab perempuan itu? Jawab Tamar. Yang kuminta apa? Cap meteraimu, kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Nah ini, dia tidak mau kambing, dia mau cap meterai, kalung, dan tongkat Yehuda sebagai jaminan bahwa kau nanti akan membayar upah engkau menyetubuhi aku. Karena pada waktu itu dia tidak bawa uang. Jadi cap meterai untuk stempel tanda tangan dalam tanah liat yang basah ini tanda identitas seseorang. Jadi otomatis nanti tahu siapa yang punya cap ini, ya orang yang memiliki itu. Jadi Yehuda naif sekali tidak menduga jebakan Tamar itu untuk menunjukkan bahwa dia telah bertindak secara tidak benar. Nah, dia setuju saja, dia tidak memahami rencana Tamar. Ya. Jadi kemudian di singkat cerita, di dalam cerita ini, ketika hendak memenuhi janjinya, Yehuda mengirim temannya, tetapi pelacur itu atau Tamar tidak ditemukan. Jadi mau bayar utang, ngasihkan kambing, pelacurnya tidak ada. Tetapi lucunya Yehuda puas. Dia katakan, saya sudah mau beritikat baik, melaksanakan janji saya, mau memberikan kambing, tetapi orangnya tidak ada, mau apa? Kan namanya tidak rusak karena pelacur. Orang tidak tahu saya melakukan tindakan pelacuran. Udah, diamkan aja. Dia lupa bahwa meterainya, kalung dan tongkatnya ada pada Tamar. Dia tidak peduli, sudahlah, nggak usah dicari. Sudah, lupakan, aman. Dia pikir begitu. Apa yang terjadi?
Sekitar 3 bulan kemudian, Tamar ketahuan hamil dan dilaporkan ke Yehuda. Yehuda marah sekali. Kita lihat di 38 ayat 24b. Ini sikap seorang tokoh, ya, tokoh yang lagi kita pelajari di sini. Arogan sekali, marah. Dia katakan begini, ya, bawalah perempuan itu keluar untuk dibakar. Ini resiko yang harus dihadapi oleh Tamar, karena berani melawan hukum untuk sebetulnya menunjukkan kejahatan Yehuda. Bawa perempuan itu keluar, Yehuda mau bunuh dia. Dan Yehuda berperan sebagai hakim untuk menjatuhkan hukuman mati bagi seseorang. Tapi keputusannya sangat ironis karena dia memakai double standar. Ini berlaku seperti hakim, tapi melakukannya sebagai dengan double standar. Standar pertama, ketika melihat Tamar sebagai sundal, zona, Yehuda memakainya, menidurinya. Ketika melihatnya sebagai menantu, zana, ia menghukumnya. Tindakan main hakim hanya dari melihat yang lahiriah, tidak melihat konteks, latar belakang, dan maksud tindakan seseorang. Ini Yehuda begitu saja menjatuhkan hukuman. Kita sering menilai orang, oh moral, tapi penilaian moral perlu memperhatikan sikon, maksud, dan tujuan. Tidak begitu saja menuduh kamu melawan etika moral tanpa melihat situasi kondisinya, maksudnya apa, tujuannya apa. Walaupun di dalam penilaian moral kita seringkali dikatakan tujuan tidak menghalalkan jalan. Selalu dikatakan tujuan tidak menghalalkan jalan di dalam apa itu pedoman moral. Tapi kita lihat di sini apa yang dilakukan Tamar. Dia ingin meraih satu tujuan dengan jalan melawan hukum. Bahkan perlawanan yang dapat saja akan mengakibatkan kematian. Dia siap mati demi hal itu. Karena dia melihat ada satu tujuan di mana tujuan itu sangat luhur, memberikan keturunan yang benar kepada suaminya. Mari kita lihat apa yang terjadi. Sebagai jawabannya, Tamar mengirim barang jaminan Yehuda. Dia kirim. Yehuda, ya, kita lihat ayat 25. Dia katakan, dari laki-laki ini yang memiliki barang-barang inilah aku mengandung. Dia keluarkan semua, ya, materai, kalung, tongkat Yehuda. Dia katakan, Bapak, boleh kau bakar saya, tapi saya mau beritahukan kepadamu siapa yang membuat saya hamil. Ini loh yang punya barang ini. Yehuda memeriksa jaminan itu dan berkata, perempuan itu lebih benar daripada aku. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila, anakku. Inilah yang saya katakan titik balik kehidupan Yehuda. Dia ditobatkan oleh Tamar. Dia yang takut akan kematian, ingin meraih kehidupan, sekarang ditunjukkan oleh menantunya, Tamar, yang siap mati demi sebuah kehidupan. Dia siap menanggung resiko yang sangat berbahaya, kematian, dirajam, demi sebuah kehidupan. Dan Yehuda melihat hal itu. Dan dia katakan, perempuan itu lebih benar, syadeka, daripada aku. Dia sadar dia salah. Dia mengakui Tamar telah melakukan keadilan terhadap relasinya ini dalam cara dia menanggapi tindakan Yehuda yang tidak memberikan Sheila. Dia mengakui salahnya dan dia mengakui menantunya ini benar. Oke, inilah kita lihat pertobatan dan pengakuan Yehuda
luar biasa. Matanya terbuka, dan dengan rendah hati dia mengakui kesalahannya. Seorang yang begitu terhormat mengaku salah di hadapan menantunya. Dia tidak berdalih, oh enggak gini, dia tidak berdalih. Tapi dia langsung mengakui dia salah. Akhirnya Tamar dan Yehuda tidak bertemu muka, tidak bersetubuh lagi dengan Yehuda. Ya, mereka tidak bersetubuh lagi. Tetapi kita juga tidak diberitahu apakah Yehuda menikahi Tamar. Apakah Tamar menikah lagi? Tetapi pada ujung cerita, kita tidak tahu apakah Tamar menjadi istri Yehuda, bukan sekedar menantunya. Dia akhirnya nanti mempunyai 2 anak. Tapi apa yang bisa kita lihat dari 2 tokoh ini? Hidup tidak diselamatkan dengan melindunginya, menjaganya, karena ketakutan akan kematian. Yehuda takut akan kematian. Lindungi hidup itu, mencoba menyelamatkan. Tapi perbuatannya melanggar hukum perkawinan Levirat. Sebenarnya tindakan yang tidak menginginkan kehidupan, melumpuhkan hidup karena takut akan kematian. Ketakutan akan kematian membuat hidup itu sendiri lumpuh. Tamar mengambil risiko karena kematian bukanlah kata terakhir. Itulah nanti kita lihat apa yang dilakukan oleh Kristus. Tamar menunjukkan bahwa hidup tidak bisa jaya, tidak bisa menang jika kita tidak keluar dari sikap takut akan kematian. Membuang kebohongan. Ini kuncinya. Kalau mau sebuah kehidupan yang benar, orang harus berani keluar dari ketakutan akan kematian. Lalu merekayasa banyak hal dengan kebohongan-kebohongan. Ya. Dia mengakui sebagai bapa yang melakukan kesalahan, yang gagal. Dan gagal karena berusaha menyembunyikan kebenaran. Dan itu tidak berhasil. Kebohongan, menyembunyikan kebenaran. Berlagak sebagai orang baik, namun semuanya palsu. Dan kita bersyukur kepada Tamar. Yehuda mulai meninggalkan keinginannya, keserakahannya. Mulai meninggalkan cara yang dilalang dalam keluarga, mengatakan kebohongan. Anak-anak Yakub berbohong kepada bapaknya. Sekarang Yehuda belajar bahwa kebohongan membawa kematian. Seperti saudara-saudaranya berbohong kepada ayahnya. Dia mulai mengatakan kebenaran. Kebenaran tentang dirinya. Siapa dirinya yang sesungguhnya. Menyadari kegagalannya sebagai ayah. Kamu yang benar. Perempuan ini yang benar. Saya salah. Saya berbohong. Ia keluar dari cara hidup sebelumnya. Meninggalkan ayah ibu. Dari mana ia mempelajari keserakahan, iri hati, dan kebohongan. Dia tinggalkan. Dan dia salah. Dia keluar dari situ. Tidak menghadapi situasi itu. Nah, Yehuda belajar di situ dari Tamar. Ketika Yehuda berubah seperti itu, ia justru kini menghormati orang tuanya. Dia mampu meninggalkan rantai yang telah membelenggunya, meninggalkan ayah ibu mencapai istrinya, yakni Tamar. Dan dia menunjukkan kemampuan untuk keluar dari cara lama untuk dapat menghormati hidup dan dapat memberikan hidupnya sendiri. Maka saat itulah dia menjadi ayah. Harus siap memberikan hidup. Itulah orang menghormati hidup. Inilah tahap yang sangat penting bagi Yehuda. Pada mulanya ia mencoba menjadi bapa, tidak seperti Yakub ayahnya. Namun ternyata ia menjadi lebih buruk daripada ayahnya. Dia mau keluar dari rangkaian pilih kasih itu. Ternyata dia lebih buruk. Lalu ia belajar dari perempuan Tamar, belajar menjadi ayah sejati, seorang yang berani mengambil risiko kehidupan, melakukan kebenaran atas hidupnya. Nah, inilah tahap pertobatan Yehuda. Dia mulai menyadari bahwa jalannya salah. Maka dia kembali
pejalan yang benar, kembali kepada keluarganya. Ini Yehuda belajar dari Tamar yang menunjukkan jalan kepada kehidupan, yaitu menunjukkan kebenaran, membongkar kebohongan. Ya, sadar di sini. Ya, kebohongan ya udah gagal ya. Ya, berusaha menyampaikan, menyembunyikan kebenaran ini gagal. Jadi hidup tidak diselamatkan dengan melindunginya ini. Sebenarnya justru tindakan tidak menginginkan kehidupannya. Oke, kita lihat bagian berikutnya apa yang terjadi di dalam Kisah bab 25 ayat 22 sampai 26. Kita melihat di situ Tamar melahirkan anak kembar secara tidak wajar. Coba kita lihat di dalam teks seperti kisah Yakub ya, anaknya kembar, kita lihat di 27:30, karena anak ini menjadi sangat istimewa nanti. Pada waktu ia hendak bersalin, nah ini ternyata ada anak kembar dalam kandungannya. Ketika ia sedang bersalin, seorang dari bayi itu mengeluarkan sebelah tangannya. Lalu bidan memegangnya dan mengikatkan benang merah itu padanya. Katanya, inilah yang lebih dahulu keluar. Tetapi pada saat anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki. Dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menerobos keluar. Karena itu dinamainya Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya berikatkan benang merah menyala itu. Lalu ia dinamai Zerah. Itu cerita lucu di dalam Alkitab, sama seperti Esau dan Yakub ya. Mereka di dalam perut sudah berkelahi satu sama lain untuk bisa lahir lebih dulu. Karena anak sulung itu punya hak-hak istimewa, berkat istimewa. Kita lihat juga di sini apa yang terjadi antara Zerah dan Peres. Ya, sebetulnya Zerah lebih dulu karena tangannya sudah keluar, tapi Peres menerobos keluar. Inilah rebutan mau menjadi anak sulung, sehingga bingung siapa yang anak sulung. Mau bilang Peres enggak, mau bilang apa ini saudaranya Zerah juga susah. Ya, yang mana duluan? Sepertinya Zerah keluar tangannya, tapi yang keluar duluan Peres. Jadi soal perebutan hak kesulungan. Seorang anak mengeluarkan tangan dan diikat oleh bidan yang bernama Kirmisi merah tua, maka disebut Serah. Bidan berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Jadi, anak itu menarik tangannya, dan pada satu anak yang lain justru keluar duluan. Jadi, yang namanya Peres, ya, menerobos. Itu kisah itu. Oke, jadi itu nanti kita lihat dua anak itu nanti, Peres itu terutama nanti akan menjadi bagian dari silsilah Yesus Kristus di dalam Injil Matius. Nah, itu bagian pertama ya. Kita lihat pertobatan dari tokoh kita, yaitu tokoh yang kita sebut Yehuda. Ya. Bagaimana dia bertobat karena istrinya. Sekarang apa yang dia lakukan setelah dia bertobat? Dia akan menobatkan bapaknya dan saudara-saudaranya. Ini yang luar biasa. Dari Yehuda kita mengerti apa artinya menghormati orang tua, ya, kabot, ya, kabot dari orang tua kita. Jadi menghormati dalam bahasa Ibrani kabot, membebani, membiarkan orang tua kita menanggung bebannya. Nih, di dalam bab 42 ini, ya, Kejadian 42, ada cerita saudara-saudara Yusuf membeli gandum ke Mesir. Ya, ceritanya itu yaitu ada kelaparan. Ya, sebagai motif cerita itu biasa ya, itu biasa sekali ada cerita-cerita tentang kelaparan yang menimpa tanah Israel yang berkelimpahan susu dan madu, tapi nyatanya mereka sering kelaparan. Lalu karena kelaparan, lihat apa yang dikatakan oleh Yakub kepada anak-anaknya. Kita lihat ya, dikatakan kepadanya, mengapa kamu saling memandang saja? Yakub jengkel dengan anak-anaknya. Tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak tahu apa-apa yang harus dibuat. Tidak punya inisiatif.
kamu sudah tahu kelaparan tapi diam saja. Yakub mendengar tentang gandum di Mesir, lalu dia menegur dan menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir. Dan ini berarti dia harus menemui Yusuf. Dulu dia menyuruh Yusuf menemui saudara-saudaranya di padang yang sedang mengembalakan kambing domba. Kali ini dia menyuruh saudara-saudaranya menemui Yusuf. Ini ironis teks ini ya, apa yang terjadi di dalam cerita ini. Tanpa mereka sadari, mereka disuruh menemui Yusuf ya, tanpa diketahui. Nah, yang berangkat adalah 10 orang, yaitu anak-anak 12 anak Yakub dikurangi Yusuf tentu saja karena dia ada di Mesir, sudah menjadi orang kedua di Mesir, dan Benyamin. Sebab ini Yakub itu masih sakit. Dulu dia pilih kasih, menumpahkan cintanya kepada Yusuf. Setelah Yusuf meninggal, sekarang dia tumpahkan cintanya kepada Benyamin. Dia betul-betul takut mati. Dia tidak izinkan Benyamin pergi karena takut akan kematian. Nah, inilah yang dipakai untuk dasar mengembangkan cerita yang sangat indah ini. Yakub ngotot bahwa Benyamin tidak boleh ikut karena kepergian Benyamin berarti nanti kematian dia. Jadi Yakub kembali menekankan ketidaksediaannya membiarkan Benyamin pergi ke Mesir karena ini hanyalah akan mempercepat kematiannya. Nah, di dalam cerita kita mau lihat apa yang terjadi ketika ini ceritanya agak cepat. Ya, kalau Anda lihat, silakan nanti Anda baca sendiri di dalam ceritanya bagaimana Yusuf menobatkan saudara-saudaranya. Di dalam peristiwa pertama ketika Yusuf mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, kunci yang dipakai oleh Yehuda menyelamatkan Yusuf adalah melihat Yusuf sebagai saudara mereka. Sebab yang lain tidak mengakuinya sebagai saudara, musuh yang harus dijual. Kini Yusuf menyadari karena ayah yang pilih kasih, persaudaraan di dalam keluarga hancur. Dan kini ia ingin mengembalikan persaudaraan itu di dalam keluarganya. Karena itu dia mencoba menguji mereka. Oh, ini luar biasa teknik yang dipakai oleh Yusuf. Dia menuduh saudara-saudaranya itu mata-mata. Ini teknik yang dia pakai. Wah, kamu ini mata-mata. Mau cari apa? Lalu mengizinkan mereka semua pulang, kecuali satu orang sebagai jaminan bahwa mereka akan membawa saudara bungsunya ke Mesir. Mereka katakan, kamu mau nggak? Kamu mau pulang? Tetapi kamu harus membawa saudaramu, yaitu Benyamin. Karena dia ingin sekali juga ketemu dengan Benyamin. Tetapi tindakan mereka pertama ketika mereka diminta untuk menahan Simeon, mereka sudah mulai menunjukkan diri mereka sebagai yang bersaudara. Tetapi toh karena Yusuf ingin sekali melihat Benyamin, saudara kandungnya, maka dia lalu memutuskan setelah sempat menahan mereka di penjara selama 3 hari, lalu dia izinkan semua pulang dengan jaminan bahwa mereka akan membawa saudara bungsunya ke Mesir. Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Ya. Di situ ditekankan.
Lalu biarkanlah dari kamu tinggal tenggung, tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi saudaramu yang bungsu, ya, haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu ternyata benar dan kamu jangan mati. Itu. Maka mereka pulang dan Simeon ditahan. Nah, itu peristiwa pertama ya ketika mereka mengambil gandum. Nah, sekarang kita lihat perjalanan kedua. Saya mau tunjukkan bagaimana Yehuda yang sudah bertobat sekarang menobatkan bapaknya. Menobatkan bapaknya. Di 43, perjalanan kedua anak-anak Yakub ke Mesir. Nah, seperti perintah Yusuf, kalian boleh kembali, tetapi jangan lupa kalian harus membawa anak bungsumu. Simeon masih ditahan. Jadi mereka harus meyakinkan Yakub sekarang untuk membiarkan Benyamin pergi bersama mereka. Tetapi kita lihat Yakub masih sakit. Dia tidak mengizinkan anak-anak mereka pergi ke Mesir dengan membawa Benyamin. Dia masih serakah. Dia hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan anak-anaknya, tidak memikirkan Simeon. Karena itu, lihat apa yang dikatakan oleh Yehuda. Jadi silakan Anda baca di dalam teksnya yang cukup panjang. Ya, dikatakan, ya, dia memberikan peringatan keras. Ya, jika engkau mengizinkan adikmu pergi bersama kami, kami akan pergi. Dia ingatkan Yakub bagaimana pesan Yusuf kepada mereka bahwa Benyamin harus dibawa. Tapi Yakub tetap mau, dia katakan, kamu akan membuat aku mati. Nah, ini di akhir ayat 7. Bagaimana mungkin kami tahu bahwa ia akan berkata, bawalah adikmu ke sini. Lalu kata Yehuda kepada Israel ayahnya. Di ayat 8-9. Ini kata-kata Yehuda pedas kepada ayahnya. Izinkanlah anak itu pergi bersama. Kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup. Kita hidup. Bukan kau saja. Kita. Jangan sampai kita mati. Baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Jadi Yakub diingatkan oleh Yehuda agar dia jangan takut kepada kematian. Dan karena takut akan kematian Benyamin, dia menutup kehidupan semua orang, semua anak dan cucunya. Karena kata supaya kita tetap hidup. Nah, dia bukan hanya menegur ayahnya yang hanya memikirkan kehidupan dirinya, takut kepada kematian dan tidak memberikan kehidupan kepada yang lain. Yehuda memberi jaminan, akulah yang menjadi jaminan baginya. Engkau boleh menuntut tanggung jawab dari mengenai dia. Jika aku tidak membawa dia kembali ke hadapan, aku berdosa kepada engkau seumur hidup. Jadi dia menjamin Benyamin akan kembali. Dan dirinya adalah taruhannya. Dia tidak takut kepada kematian untuk menjamin kehidupan adiknya. Inilah yang kita lihat. Yehuda menjadikan dirinya, jiwanya sebagai jaminan kembalinya Benyamin. Dan dia memikul tanggung jawab nanti ketika kasus Benyamin nanti dituduh mencuri cawan, dia juga katakan saya jaminannya. Dia berani menanggung itu, dia siap mati bagi kehidupan yang lain. Ini kita lihat perubahan yang terjadi pada Yehuda. Yehuda meminta Yakub mengizinkan Benyamin ikut ke Mesir, membantu ayahnya untuk melihat permasalahan sebagaimana adanya, memilih apakah kita semua akan hidup atau mati. Ini karena Yakub hanya pikir dirinya yang hidup, yang lain mati. Apakah engkau mau menjadi bapa sejati yang memberi hidup atau bapa yang membawa kematian?
Ini keberanian Yehuda. Dia menempatkan Yakub secara jelas di hadapan tanggung jawabnya sebagai ayah, meskipun itu berat. Tapi di pihak lain, inilah bentuk penghormatan kepada orang tua. Hormat kepada orang tua tidak hanya diartikan kita taat, tapi membiarkan orang tua memikul beban yang harus mereka pikul dan percaya mereka mampu memikulnya. Itu yang disebut dengan kabod. Ya. Jadi jangan biarkan ayah tenggelam di dalam luka batinnya, lalu menempatkan beban yang harus dia pikul pada anak-anaknya. Jadi, percaya Yehuda percaya ayahnya bisa memikul beban itu, bisa sembuh. Problem dia lebih suka pada Yusuf karena Yusuf anak Rachel. Ia tidak membiarkan bapaknya membebankan masalah itu pada anak-anaknya, lalu menimbulkan permusuhan di antara anak-anaknya, iri hati, dendam, bahkan mengarah ke pembunuhan. Jadi, di dalam cerita kemudian kita lihat di bab 44. Ya, kita melompat. Kemudian kalau mau baca lengkap itu di bab 43, kemudian juga di bab 44 ya, cerita ya saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Lalu ini apa yang terjadi ya, Yehuda yang menobatkan Yakub, kemudian di bab 44 apa yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, ketika akhirnya Yakub bertobat gara-gara kata-kata Yehuda, dia mengizinkan Benyamin pergi bersama mereka ke Mesir. Nah, sekarang teknik Yusuf untuk membangun persaudaraan di tengah-tengah saudaranya dan bagaimana Yehuda mengajar saudara-saudaranya, menyadarkan mereka untuk membuka mata dan melihat bahwa ayahmu itu adalah ayah yang benar. Mengakui ayah dan menghormati seorang ayah. Ini hal yang sangat indah yang dilakukan oleh Yehuda. Kita lihat dulu apa yang dilakukan Yusuf. Bahwa itu ceritanya sangat mengharukan bagaimana mereka pergi ke Mesir, lalu ditaruh di tempat yang istimewa, duduknya, makan bersama Yusuf. Ya. Tetapi Yusuf tetap menguji mereka apakah saudara-saudaranya itu menunjukkan persaudaraan. Karena ayah yang pilih kasih telah menghancurkan persaudaraan. Dan Yusuf adalah korban permusuhan itu. Tidak diakui sebagai saudara. Dan kini dia melihat pewaris nasib itu sebetulnya adalah Benyamin. Karena ayahnya pilih kasih juga. Meneruskan kasihnya kepada Benyamin. Apa yang dilakukan Yusuf? Ya, dia taruh karungnya dia taruh pialanya pada karung Benyamin dan dia katakan, pada karung siapa ditemukan pialaku, dia harus ditahan. Kalian boleh pulang, tetapi pada karung siapa aku menemukan pialaku, orang itu yang harus ditahan. Dan saudara-saudaranya tidak tahu bahwa Yusuf sudah mengatur strategi supaya karung Benyamin sudah diisi dengan pialanya dan Benyamin akan ditahan di Mesir. Dan itu berarti kematian bapaknya kalau mereka pulang tidak membawa Benyamin, bapaknya mati. Ya, Yusuf mau melihat apakah saudara-saudaranya ini menganggap Benyamin sebagai saudara dan tidak begitu saja meninggalkan dia di Mesir. Dan itu berarti mereka tetap tidak menghormati ayah mereka karena mereka juga menginginkan kematian ayahnya. Nah itu, Yusuf mau melihat itu. Karena itu dia melakukan
trik itu. Ya, dia tahan, dia taruh pialanya di karung Benyamin. Nah, ternyata sikap saudara-saudara Yusuf sudah mulai berubah. Bagaimana Yehuda menginspirasi mereka. Dan sikap para saudara kandung mereka luar biasa. Kita lihat, lompat saja langsung di 4:15. Jadi mereka menunjukkan kesatuan, solidaritas, dan rasa persaudaraan. Ya, saya baca di ayat 15, 4:15. Kata Yusuf kepada mereka, perbuatan apa yang kamu lakukan ini? Tidak tahukah kamu bahwa orang yang seperti aku ini pasti dapat meramal? Yehuda berkata, lihat yang tampil di situ, karena Yehuda anak keempat. Tapi yang tampil di situ dia. Yehuda berkata, ayat 16. Apa yang dapat kami katakan kepada Tuanku? Apa yang dapat kami beritahukan? Bagaimana kami dapat membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hamba ini. Jadi, biarlah kami menjadi budak Tuanku. Baik kami maupun orang yang kedapatan menyimpan piala itu. Anda lihat, dulu Simeon ditahan, mereka pulang. Tetapi sekarang Yehuda menjadi jaminan. Dia tidak mau pulang tanpa Benyamin. Dan dia katakan, tidak, kami siap semua. Dia tunjukkan bahwa saudara-saudara Yusuf sudah membentuk satu kesatuan, solider. Satu tidak pulang, semua tidak pulang. Dan itulah yang dikatakan oleh Yehuda. Biarkan kami menjadi budak Tuanku, baik kami maupun orang yang kedapatan menyimpan piala itu. Namun jawabnya, tidak mungkin aku berbuat demikian. Siapa yang kedapatan menyimpan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Sedangkan kamu pergilah kembali kepada ayahmu dengan selamat. Nah, ya buat begitu. Ini pointer. Yusuf mau menguji sejauh mana mereka bersatu, solider, dan merasa diri sebagai saudara. Nah, inilah kita lihat ditemukan oleh, ya kita temukan kata-kata yang indah dari Yehuda. Di baik kami maupun ini. Di 4:16 ini. Nah, sekarang ini dialog yang bagus, yang sangat mengharukan. Kita bisa bayangkan ya, Yusuf pura-pura tidak kenal saudaranya, tapi dia begitu rindu pada saudaranya, tapi dia harus tutupi dulu, karena dia ingin tahu apakah saudaranya ini sudah bertobat. Sudah bertobat, tuh. Ya. Lalu Yehuda mendekati Yusuf dan berkata, maaf Tuanku, izinkanlah hambamu ini menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Dia bicara kepada Yusuf, Tuanku, janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab Tuanku seperti Firaun sendiri. Tuanku pernah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudaramu, ayahmu, saudaramu? Mereka sudah mengakui Yusuf, Yakub sebagai ayah. Lalu kami menjawab, Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang sudah tua, dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Saudara kandungnya telah meninggal, dan hanya dia sendiri yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Tuanku juga berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia ke sini kepadaku, supaya aku melihatnya dan mataku sendiri. Tetapi jawab kami kepada Tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayahnya mati. Kemudian Tuanku berkata kepada hambamu ini, jika adik bungsumu tidak ikut bersamamu ke sini, jangan sekali-kali kamu melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada ayahku, hambamu itu,
kami memberitahukan kepadanya perkataan Tuanku itu. Kemudian ayah kami, lihat, ayah kami, Yehuda sudah mengakui Yakub adalah ayah mereka yang selama ini seperti tidak diakui oleh mereka. Mereka merasa ayah ini orang yang harus dihabisi saja, disiksa karena pilih kasih. Pergilah kembali membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami, kami tidak dapat pergi ke sana jika adik bungsu kami ikut bersama kami. Barulah kami akan pergi ke sana. Lalu kata ayahku, hambamu itu kepada kami, kamu tahu bahwa istriku melahirkan. Nah ini, ceritakan semua di depan Yusuf. Nah, yang seorang telah pergi dari sisiku, pikirku, tentu ia telah diterkam oleh binatang buas. Dan sampai sekarang aku tidak melihatnya. Anda bisa bayangkan, mereka cerita di depan Yusuf apa yang terjadi. Ya, jadi bisa Yusuf bagaimana menahan kesedihannya. Nah, singkat kata, ini bagaimana Yehuda menunjukkan, mengakui Yakub sebagai ayah. Jadi sekarang apabila aku datang kepada ayahku, padahal ayahku. Jadi betapa Yehuda menunjukkan kepada Yusuf bahwa mereka menghormati ayah mereka. Mereka mencintai ayah mereka, mengakui dia sebagai ayah. Kata-kata Yehuda yang amat panjang menunjukkan bagaimana ia menghormati Yakub sebagai bapaknya. Dia katakan, maaf Tuhan. Kata-kata Yehuda menunjukkan cara Yehuda menghormati bapaknya. Ia menunjukkan bahwa ia menerima bapaknya sebagaimana adanya. Ayah yang lebih suka kepada anak-anak Rachel. Itu bapakku melahirkan dua anak, dia terus ulang. Dia terima. Dia tidak sakit hati bahwa Yakub mengasihi dua anak-anak Rachel. Pada mulanya kenyataan itu membuat ia membenci ayahnya karena berpikir tentang bapa yang ideal, bapa yang adil tanpa pilih kasih. Tapi kini ia menerima ayahnya apa adanya, bapa yang real dengan segala kekurangannya meski sulit dipikul. Dia menghormati Yakub dengan memberikan semua nilai-nilai manusiawi yang mungkin berat baginya. Tiada gunanya memimpikan Bapa yang sempurna, karenanya Bapa di surga sempurna. Ini kita lihat Yehuda menunjukkan kepada saudara-saudaranya bagaimana menerima seorang ayah apa adanya, menghormati dia dan membiarkan dia memikul bebannya, ya, supaya jangan menimpakan ya, kekurangan cintanya itu kepada anak-anaknya dan menimbulkan problem. Yehuda menunjukkan dirinya sebagai orang yang penuh afeksi, yang tulus terhadap orang tua. Ia tidak ingin menyulut kesedihan dan derita serta kematian ayahnya. Dan dia tidak hanya menunjukkan bahwa ia menerima Bapa apa adanya, tapi juga bahwa ia mencintai dia apa adanya. Ini seorang Yehuda. Yehuda siap membayar secara pribadi, ikut menanggung beban untuk menghindari kemalangan ayahnya, menghindari kematian yang sial. Jadi Yehuda menunjukkan dirinya menghormati orang tuanya dengan mengambil tanggung jawab. Disinilah Yehuda telah belajar dari Tamar. Bagaimana orang berani mengambil resiko untuk memperoleh hidup. Dan mau memikul tanggung jawab sebagai pengganti bagi Benyamin yang dituduh mencuri cawan. Itu, nah lihat apa yang dilakukan oleh Yehuda. Kita lihat di bagian akhir, ya, keluarga Yakub akhirnya ke Mesir. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di berjua ini, nah ketika mereka ya singkat kata ya sudah semua beres, lalu mereka menjemput Yakub untuk diajak ke Mesir. Dan apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub menyuruh Yehuda mendahulunya menemui Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Siapa yang diutus Yakub? Yehuda, bukan Ruben, anak pertama.
Lalu sampailah mereka di tanah Gosen. Sementara itu Yusuf menyiapkan keretanya dan pergi ke Gosen menemui Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan ayahnya, ia memeluk ayahnya dan menangis lama sekali pada bahunya. Kata Israel kepada Yusuf, sekarang aku boleh mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Itu mengharukan sekali ya, pertemuan akhirnya keluarga itu bertemu, anak menghormati ayahnya, mereka semua mengakui persaudaraan yang sempat rusak karena ayah yang pilih kasih. Tapi berkat Ruh Yehuda, semua itu dihancurkan, sekat-sekat itu dihancurkan. Dia menobatkan ayahnya, ya, menyembuhkan ayahnya dari cinta diri, tidak mau memikul beban yang harus dia pikul, yaitu cinta yang hilang karena kematian istri terkasih, lalu itu semua ditumpahkan kepada anak-anaknya, anak-anak Rahel yang mengakibatkan kehancuran, kerusakan, kesatuan dan solidaritas di dalam keluarga. Nah, oleh karena itu pada akhir hidupnya, nah ini bagus di akhir hidup Yehuda, ya Yakub ya, seperti biasa memanggil semua anak-anaknya dan memberkati mereka. Itu sangat mengharukan ya. Sebelum Yakub meninggal, dia beri berkat. Nah, berkat ini sebetulnya mirip dengan nubuat akan menjadi apa anak itu kelak. Orang tua sudah memberi pengarahan di situ, anak itu akan menjadi apa, seperti nubuat sekaligus berkat ya, akan terjadi pada mereka. Ada banyak berkat ya, masing-masing anak sebenarnya berkat untuk anak-anak Yusuf juga sangat menarik. Tapi kita akan fokus di sini pada berkat yang diberikan untuk Yehuda. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Nah, lihat, Yehuda sudah dinubuatkan atau sudah diberi berkat oleh Yakub bahwa dia akan menjadi raja. Dan raja yang kuat, Yehuda bagaikan singa. Setelah memangsa, engkau naik tinggi, hai anakku. Yang meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Wah, ini singa dari Yehuda ganas sekali, galak sekali, kuat sekali. Tak ada yang berani. Lihat di ayat 10. Jadi Yakub sudah memberkati, menubuatkan Yehuda akan menjadi raja, tidak keturunannya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, dan tongkat pemerintahan dari antara kakinya, sampai tiba dia yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ayo, ya, tinggi bahwa Yehuda akan menjadi sebuah kerajaan besar. Ia menamatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Bayangkan, makmur sekali mereka. Keledai pun ditamatkan pada pohon anggur, bahkan pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur. Wow, gaya sekali. Makmur sekali. Pakaian pun dicuci dengan anggur. Dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya merah karena anggur. Dan giginya putih karena susu. Jadi dua makanan yang istimewa, makanan pokok anggur dan susu. Ya. Oke, sekarang ini tidak mengagetkan pujian Yakub kepada Yehuda. Ia mengakui perannya yang sudah-sudah dan perannya di kemudian. Oh iya, janjinya. Semua saudaranya mengakuinya sebagai yang paling agung karena ia akan mengalahkan musuh-musuhnya dalam. Dia seperti singa, sukses karena kepandaian dalam petualangannya dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Ia akan menduduki tahta kerajaan yang berlangsung lama, yaitu dinasti Daud, yang akan menjadi term mesianik
ya, meraja sampai Mesias datang. Dia makmur berkelimpahan sampai bisa mencuci baju dengan anggur, dan dia sangat indah, matanya hitam, giginya putih, cantik, indah. Itulah Yehuda. Nah, kemudian kita lihat, jadi Yehuda ini nanti akan menjadi kerajaan Yehuda. Antara lain salah satu rajanya adalah Raja Daud. Kemudian di dalam silsilah Yesus Kristus, pada teks yang kita lihat, yaitu Matius, di awal Injil Matius, kita menemukan silsilah Yesus Kristus itu menyebut juga anak-anak dari Yehuda. Ya, kita lihat di bagian satu ya. Abraham, Ishak, Yakub, Yakub mempunyai anak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda mempunyai anak Peres dan Serah dari Tamar. Nah lihat, dua-duanya disebut. Tamar juga disebut. Peres mempunyai anak Hezron, Hezron mempunyai anak Ram, dan seterusnya. Jadi keduanya diakui sebagai sebagai anak-anak Yehuda. Kita tidak tahu tadi kita katakan apakah Yehuda menikah dengan Tamar, tidak disebutkan. Padahal kan dia harus diberikan kepada Sheila. Kendati adegan immoral ini, garis mesianik Yehuda terus berlanjut dan tidak akan padam. Ya kan sepertinya immoral apa yang dilakukan. Kemudian Yehuda mempunyai anak Peres dan Serah dan Tamar, Peres mempunyai anak Hezron dan seterusnya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Demikian kita lihat di situ, Yesus akhirnya mengukuhkan kehidupan diraih tanpa takut menghadapi kematian. Demikian.